Sobis, kembali lagi bersama podcastnya Indibis di episode 17. Kita kedatangan tamu yang sangat istimewa dari Dara 2 Kota Pekanbaru. Kita sambut aja, ada Rizka Rauda. Halo semuanya. Nah, jadi guys, Rizka ini merupakan Dara 2 Kota Baru dan juga menjadi BA di beberapa brand dan kerjasama dengan beberapa brand. Untuk kelanjutannya, mari kita tanya langsung dengan Rizkanya. Sebenarnya kita sambut dulu, halo Rizka. Halo. Apa kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Irma apa kabar? Alhamdulillah baik. Nah, kebetulan aku sama Rizka nih, kebetulan satu kampus, satu Bener jurusan. banget. Jadi kami sama-sama jurusan ilmu komunikasi gitu. Iya. Oh ya, panjang ini kan sebagai Dara 2, gimana sih motivasi Rizka buat pengen ikut jadi Dara 2 Pekanbaru ini? Oke, untuk motivasi sebenarnya Rizka itu aktif ikut dalam dunia ajang kompetisi pageant ini. Nah, itu sekitar dari tahun 2018. Nah, itu Rizka iseng-iseng nyoba dan sampai sekarang itu kenapa memilih untuk ikut dan berkompetisi juga di dalam ajang Bujang Dara Kota Pekanbaru ini, pastinya karena support keluarga juga dan awalnya itu lihat dari media sosial gitu kan Irma. Nah, memang motivasinya itu untuk menambah relasi dan juga menambah wawasan dan ingin dekat juga tentunya dengan sejarah Kota Pekanbaru. Dengan menjadi bagian dari Bujang Dara Pekanbaru, pastinya Rizka juga terlibat dalam partisipasi aktifnya. Seperti itu kira-kira. Oh gitu, jadi selama ini selain ikut dari beberapa brand, ikut Bujang Dara itu mulai dari berkarirnya itu dari 2018 ya? Iya. Itu gimana sih bisa kita tuh sebagai Dara untuk memposisikan diri tuh bisa ikut gitu? Atau hanya karena motivasi aja atau dorongan dari teman-teman dan juga keluarga Rizka tuh mendukung banget buat jadi Dara ini? Oke, kalau menurut Rizka banyak sekali anak muda mungkinnya ingin sekali untuk terjun ke dalam perlombaan atau mungkin itu nggak lomba gitu ya, ingin keluar gitu dari zona nyamannya tapi terhalang dengan rasa insecure, takut. Nah itu sering banget ya Irma ya. Muda sekarang Nah ya. benar, tapi disinilah bagaimana kita lihat sisinya dan bagaimana kita mengambil peran. Dan menurut Rizka peran dari keluarga, lingkungan itu merupakan faktor pendukungnya. Tapi yang paling utama adalah faktor dari diri kita sendiri, kemauan dan motivasi. Karena kalau jika bukan kita lagi nih, siapa lagi yang mau untuk benar-benar mendorong diri kita? Percuma nih kalau misalnya orang-orang di sekitar kita tuh udah nge-push semangat kita gitu, tapi kalau dari diri kita itu nggak mau keluar dari zona nyaman ya tetap aja gitu, stuck di zona-zona yang kita mau aja gitu. Itu sih. Oh ya kan sekarang lagi tren nih di TikTok, akun sosial media, Instagram dan lain-lainnya tuh, apalagi di X ya, masalah Gen Z itu lemah, dinilai nggak bisa apa-apa gitu. Apalagi lagi viral kan, melihat sosok Rizka kan kelihatan nih sibuknya Gen Z dapat bertahan dengan beberapa tekanan dari sana sini sampai jadi buruan darah nih gak mudah loh gitu Sobis. Jadi bagaimana Rizka pandangan Rizka tentang Gen Z yang lemah ini gitu? Oke, banyak sekali ya tren sekarang Gen Z itu lemah gitu. Padahal tidak seperti itu faktanya. Mungkin bagi beberapa orang ya itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan mental pribadi masing-masing ya Irma ya. Namun di sini sebagai generasi muda kita tuh harus menunjukkan bahwa kita tuh nggak seperti di mindset orang-orang gitu. Dan Rizka pun sendiri berusaha itu untuk mematahkan stigma-stigma yang seperti itu gitu. Jadi kita pun harus memperbaiki mental kita juga harus turut aktif dan kita juga harus bisa menjadi diri kita sendiri. Itu sih yang paling penting. Yang paling penting jadi diri sendiri. Jadi diri sendiri. Iya, jangan ke distract sama omong-omong orang yang gak enak itu ya. Iya, benar sekali. Nah, di sini bisa kalian contoh nih, dia juga jadi BA di beberapa brand dan kerjasama dengan beberapa brand. Itu gimana ceritanya kok bisa gitu? Oke, nah sebelum ikut dalam Bujang Dara ini, tadi Rizka juga udah mention kalau di tahun 2018 Rizka juga ikut pageant, nah itu Duta Remaja Provinsi Riau. Alhamdulillah Rizka sebagai winnernya, dan setelah itu tuh banyak sekali kerjasama, tapi karena memang Rizka tuh dulu sekolahnya kayak boarding school, jadi itu sangat menutup kerjasama gitu ya, jadi masih kecil banget ya, Irma masih 16 tahun, jadi kayak ya udah deh kayak fokus belajar gitu, jadi kayak selempangnya pun juga nggak terlalu gimana ya terhighlight gitu. Kalau ini langsung kelihatan ya. Lalu juga di tahun 2022 itu Rizka ikut ajang Putri Hijab Influencer Provinsi Riau. Nah lalu Rizka juga terjun di nasionalnya juga Putri Hijab Influencer Indonesia. Dari situlah tuh mulai banyak sekali kerjasama dengan beberapa brand dan dari beberapa brand pun kita harus menunjukkan loyalitas kita dan hal-hal seperti itulah yang bahwa sampai
sekarang masih menjalin kerjasama juga. Dan dari Putri Hijab juga Rizka mendapatkan banyak sekali relasi, dan dari situ juga udah mulai naik followersnya dari situ tuh Irma. Oh, dari mulai duta remaja dulu, abis itu jadi Putri Hijab, baru sampai datang sekarang. sampai sekarang ya. Hujan darah. Oh, Jadi sampai sekarang masih jadi duta nih. Tempangnya udah banyak. Jadi mulai dari endorse datang tuh mereka ngajak kolaborasi dari duta-duta itu. benar. Gitu ya. Terus mereka ngajak itu nggak kayak ayo dong ikut bersama-sama kami yang kayak di make upin atau di fashion bajunya gitu. Atau emang bener-bener photoshoot dari mereka aja. Oh, kalau untuk kerjasama cuman sekali itu ya ada beberapa kayak jadi muse dari MUA gitu, ada juga jadi model pakaian juga dari desainer hebat Pekanbaru. Boleh post dulu dong, keren-keren banget ya Rizka. Selaku sebagai model tuh bangga banget jadi bagian dari program dan juga bagian dari progres usahanya gitu. Dan Rizka pun untuk brand-brand yang kayak ada pekerjaan yang lumayan cukup lama, nah itu tuh memakai kontrak seperti itu. Di umur segini udah punya kontrak, dicari duit sendiri gitu ya kan, keren banget memang kayak dia. Terus kan itu sambil kuliah ya, sambil kuliah jadi darah juga, terus kerja kayak endorse dan segala macam tuh gimana sih penyelesaiannya sama jam kuliah kan sering dempet atau gimana gitu? Oke, kalau menurut Rizka itu kita harus pakai skala prioritas. Jadi dari dulu tuh Rizka selalu memprioritaskan nih. Jadi banyak sekali nih ya anak muda yang ingin maju gitu, tapi terhalang dengan manajemen waktu yang buruk. Jadi kita dalam satu hari itu Rizka biasanya catat dulu nih dalam hari ini apa yang penting dan apa yang menjadi prioritas Rizka. Misalnya kayak ada endorse, ada kelas kampus gitu. Nah, mana dua hal ini yang lebih penting? Nah, jika kita lihat ya pastinya jam kuliah gitu ya. Nah, endorse ini kan bisa kita lakukan setelah pulang jam kelas. Nah, seperti itu. Jadi yang paling utama itu kita harus bikin skala prioritas kita. Oh, jadi gitu Sobis. Kalau misalnya kita lagi dalam banyak jadwal ya, harus bikin catatan dulu, mana yang prioritasnya duluan ya. Nah, jadi selama Rizka berkarir nih, kira-kira apa aja sih kesulitan yang dihadapi gitu? Pasti ada kan yang bikin Rizka tuh ngerasa, waduh susah banget nih gitu. Apa ya kira-kira gitu? Mungkin lebih ke rasa bosan gitu ya, dan kadang karena Rizka juga sebagai content creator, kadang untuk hal-hal yang kreatif, brainstorming, nah kadang juga dari reel Instagram itu kenapa ya ini view-nya ini lebih sedikit daripada yang lain, nah untuk observasinya lagi, nah itu sih paling kelemahannya juga dan tantangannya. Nah gitu dong Sobis, jadi dari tantangan Rizka udah punya solusi duluan ya. Benar. Yang terinspirasi dari kata bosan tadi dia mulai berkarir gitu. Nah setelah Rizka berkarir ini kan udah jadi darah nih, kedepannya kira-kira rencana Rizka tuh harus bagaimana lagi untuk mengatur supaya tetap berkarir? Kan ada kadang setelah jadi sesuatu dia udah jadi situ aja gitu. Kalau Rizka sih ikutin arus perkembangan juga gitu, dan untuk hal-hal yang ingin diraih ke depannya tuh mungkin nggak bisa di-spill di sini ya. Tapi boleh teman-teman untuk follow Instagram Rizka, biar tahu update-nya juga ya Irma ya. Nah jadi paling saya ingin fokus kuliah dulu, ingin menyelesaikan dengan cepat ya. Itu bagus juga. Dan fokus di dalam hal yang konten kreator itu sih dulu. Oh berarti sekarang Rizka mau konsepnya tuh lebih ke konten kreator, mengembangkan diri sih. Iya. Dan juga kan lihat zaman Gen Z sekarang tuh dikit-dikit kan mereka ngerasa kalau udah dapet tekanan dari sini, aku nggak mau lagi gitu, udahlah aku kayak passion aku nggak di sini. Gimana supaya Gen Z sekarang tuh sadar akan kemampuannya gitu loh Rizka, kalau aku tuh bisa ngelakuin itu gitu. Rizka gimana sebagai udah berjuang nih sebagai Rizka ya kan, darah dua nih. Oke, menurut Rizka sih ada beberapa hal yang bisa tips dan triknya juga nih untuk Gen Z sekalian. Nah, yang pertama itu knowing yourself, yang mana kita harus tahu dulu diri kita, kenali diri kita dulu, dan misalnya nih kita tuh sukanya apa, nggak sukanya apa, nah kita tuh harus tahu, karena yang paling tahu diri kita ya diri kita sendiri gitu, nggak mungkin orang lain. Lalu yang kedua adalah stop comparing yourself with others. Jadi kayak stop deh banding-bandingin diri kita dengan orang lain gitu. Kadang bener banget, kadang kita tuh insecure karena ngelihat orang lain gitu, ikut lomba misalnya, ikut lomba nyanyi misalnya kan, kita tuh lihat ada yang suaranya lebih bagus, padahal untuk tipe suara masing-masing orang tuh adalah hal-hal yang unik gitu. Jadi kayak jangan lihat diri orang
lain, tapi lihat diri sendiri gitu. Karena ketika kita fokus nih untuk melihat orang lain, maka banyak lebih kurangnya di diri kita gitu. Jadi stop banding-bandingin, dan juga yang paling terakhir itu adalah pilihlah lingkungan yang suportif. Nah, itu sih tips dari Rizka. Tips dari sosok Rizka Rauda nih. Jadi kita harus kenali siapa diri kita dulu. Bener. Ya kan. Habis itu jangan bandingin diri Bandingkan. kita sama orang lain, karena pasti kita punya kelebihan dari orang lain juga, ya Bener. kan? Nah, Sobis, ini nih sosok Rizka. Nah, kira-kira dari setelah Rizka lakuin ini, apa yang mau Rizka sampaikan ke teman-teman supaya mereka tuh bisa kayak sosok Rizka untuk jadi inspirasi gitu. Mulai dari jadi brand, karirnya ngatur jadwal kuliah juga, terus sebagai Dara sekarang kan sangat luar biasa gitu. Apa sih yang mau Rizka sampaikan ke teman-teman gitu? Kalau dari Rizka sih pengen buat nyampein buat teman-teman, jangan punya mindset terjajah gitu. Jangan mau terjajah oleh pikiran sendiri ataupun dari persepsi orang lain. Jadi kita harus punya komitmen untuk diri kita sendiri, dan pastinya kita Rizka sebagai generasi dan juga anak yang tumbuh dan besar dari Kota Pekanbaru, pastinya ingin berpartisipasi untuk Kota Pekanbaru tercinta. Jadi untuk teman-teman yang juga lahir dan besar di Kota Pekanbaru, jangan lupa untuk menunjukkan perannya, dan yang paling terpenting adalah untuk peran diri sendiri. Nah, terima kasih nih Rizka atas sampainya buat Sobis di rumah agar senantiasa untuk berkarir walaupun pandangan dari luar sana itu buruk ya, apalagi lagi tren tentang Gen Z itu lemah, padahal nyatanya enggak. Kita lihat sosok Rizka yang udah sambil kuliah, tetap kerja, tetap jadi Dara sekarang itu, dan juga dapat endorse sana sini, itu kan sulit ya ngatur waktunya. Tapi sebagai Gen Z nih kita dapat contoh dia bisa ngatur waktunya lewat dia mencatat, juga bikin schedule, skala prioritas. Nah, itu bisa dicontoh loh Sobis sebagai bentuk untuk mengatur waktunya biar nggak belibet ya. Iya, Nah, benar banget. mungkin itu Sobis, sampai ketemu di podcast selanjutnya dengan bintang tamu yang luar biasa lagi. Terima kasih kami ucapkan ke Rizka udah sedia untuk kami undang di podcastnya Indibis ini. Next kita bakalan kedatangan tamu siapa lagi ya, jangan kemana-mana, pantengin terus podcastnya Indibis. Sampai jumpa, terima kasih.
Hai Sobis, kembali lagi bersama podcastnya IndiBiz. Kita kedatangan tamu yang sangat istimewa dari Dara 2 Kota Pekanbaru. Kita sambut aja, ada Rizka Rauda. Halo semuanya. Nah, jadi guys, Rizka ini merupakan Dara 2 Kota Baru dan juga menjadi BA di beberapa brand dan kerjasama dengan beberapa brand. Untuk kelanjutannya, mari kita tanya langsung dengan Rizkanya. Jadi kita sambut dulu, halo Rizka. Halo. Apa kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Irma apa kabar? Alhamdulillah baik. Nah, kebetulan aku sama Rizka nih, kebetulan satu kampus, satu Bener jurusan. banget. Jadi kami sama-sama jurusan ilmu komunikasi gitu. Iya. Oh ya, panjang ini kan sebagai Dara 2, gimana sih motivasi Rizka buat pengen ikut jadi Dara 2 Pekanbaru ini? Oke, untuk motivasi sebenarnya Rizka itu aktif ikut dalam dunia ajang kompetisi pageant ini. Nah, itu sekitar dari tahun 2018. Nah, itu Rizka iseng-iseng nyoba dan sampai sekarang itu kenapa memilih untuk ikut dan berkompetisi juga di dalam ajang Bujang Dara Kota Pekanbaru ini, pastinya karena support keluarga juga dan awalnya itu lihat dari media sosial gitu kan Irma. Nah, memang motivasinya itu untuk menambah relasi dan juga menambah wawasan dan ingin dekat juga tentunya dengan sejarah Kota Pekanbaru. Dengan menjadi bagian dari Bujang Dara Pekanbaru, pastinya Rizka juga terlibat dalam partisipasi aktifnya. Seperti itu kira-kira. Oh gitu, jadi selama ini selain ikut dari beberapa brand, ikut Bujang Dara itu mulai dari berkarirnya itu dari 2018 ya? Iya. Itu gimana sih bisa kita tuh sebagai Dara untuk memposisikan diri tuh bisa ikut gitu? Atau hanya karena motivasi aja atau dorongan dari teman-teman dan juga keluarga Rizka tuh mendukung banget buat jadi Dara ini? Oke, kalau menurut Rizka banyak sekali anak muda mungkinnya ingin sekali untuk terjun ke dalam perlombaan atau mungkin itu nggak berlomba gitu ya, ingin keluar gitu dari zona nyamannya tapi terhalang dengan rasa insecure, takut. Nah itu sering banget ya Irma Iya, ya. orang muda sekarang Nah ya. benar, tapi disinilah bagaimana kita lihat sisinya dan bagaimana kita mengambil peran. Dan menurut Rizka peran dari keluarga, lingkungan itu merupakan faktor pendukungnya. Tapi yang paling utama adalah faktor dari diri kita sendiri, kemauan dan motivasi. Karena kalau jika bukan kita lagi nih, siapa lagi yang mau untuk benar-benar mendorong diri kita? Percuma nih kalau misalnya orang-orang di sekitar kita tuh udah nge-push semangat kita gitu, tapi kalau dari diri kita itu nggak mau keluar dari zona nyaman ya tetap aja gitu, stuck di zona-zona yang kita mau aja gitu. Itu sih. Oh ya kan sekarang lagi tren nih di TikTok, aku sosial media, Instagram dan lain-lainnya tuh, apalagi di X ya, masalah Gen Z itu lemah, dinilai nggak bisa apa-apa gitu. Apalagi lagi viral kan, melihat sosok Rizka kan kelihatan nih sibuknya Gen Z, dapat bertahan dengan beberapa tekanan dari sana sini, sampai jadi Bujang Dara nih nggak mudah loh gitu Sobis. Jadi bagaimana Rizka pandangan Rizka tentang Gen Z yang lemah ini gitu? Oke, banyak sekali ya tren sekarang Gen Z itu lemah gitu. Padahal tidak seperti itu faktanya. Mungkin bagi beberapa orang ya itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan mental pribadi masing-masing ya Irma ya. Namun di sini sebagai generasi muda kita tuh harus menunjukkan bahwa kita tuh nggak seperti di mindset orang-orang gitu. Dan Rizka pun sendiri berusaha itu untuk mematahkan stigma-stigma yang seperti itu gitu. Jadi kita pun harus memperbaiki mental kita juga harus turut aktif dan kita juga harus bisa menjadi diri kita sendiri. Itu sih yang paling penting. Yang paling penting jadi diri sendiri. Jadi diri sendiri. Iya, jangan ke distract sama omongan orang yang gak enak itu ya. Iya, benar sekali. Nah, di sini bisa kalian contoh nih, dia juga jadi BA di beberapa brand dan kerjasama dengan beberapa brand. Itu gimana ceritanya kok bisa gitu? Oke, nah sebelum ikut dalam Bujang Dara ini, tadi Rizka juga udah mention kalau di tahun 2018 Rizka juga ikut pageant, nah itu Duta Remaja Provinsi Riau. Alhamdulillah Rizka sebagai winnernya, dan setelah itu tuh banyak sekali kerjasama, tapi karena memang Rizka tuh dulu sekolahnya kayak boarding school, jadi tuh sangat menutup kerjasama gitu ya, jadi masih kecil banget ya, Irma masih 16 tahun, jadi kayak
ya udah deh kayak fokus belajar gitu. Jadi kayak selempangnya pun juga nggak terlalu gimana ya ter-highlight gitu. Iya. Kalau ini langsung Nah, kelihatan ya. lalu juga di tahun 2022 itu Rizka ikut ajang Putri Hijab Influencer Provinsi Riau. Nah, lalu Rizka juga terjun di nasionalnya juga Putri Hijab Influencer Indonesia. Dari situlah tuh mulai banyak sekali kerjasama dengan beberapa brand dan dari beberapa brand pun kita harus menunjukkan loyalitas kita dan hal-hal seperti itulah yang bahwa sampai sekarang masih menjalin kerjasama juga. Dan dari Putri Hijab juga Rizka mendapatkan banyak sekali relasi dan dari situ juga udah mulai naik followersnya dari situ tuh Irma. Oh, dari mulai duta remaja dulu, abis itu jadi hijab, Putri ya, hijab, baru sampai datang sekarang. sampai sekarang ya. Bujang Oh, Dara. ini Jadi sampai sekarang gue jadi duta nih. Tempangnya udah banyak. Jadi mulai dari endorse datang tuh mereka ngajak kolaborasi dari duta-duta itu. benar. Gitu ya. Terus mereka ngajak itu nggak kayak ayo dong ikut bersama-sama kami yang kayak di make upin atau di fashion bajunya gitu. Atau emang bener-bener photoshoot dari mereka aja. Oh, kalau untuk kerjasama cuman sekali itu ya ada beberapa kayak jadi muse dari MUA gitu, ada juga jadi model pakaian juga dari desainer-desainer hebat Pekanbaru. Boleh post dulu dong, keren-keren banget ya Rizka selaku sebagai model tuh bangga banget jadi bagian dari program dan juga bagian dari progres usahanya gitu. Dan Rizka pun untuk brand-brand yang kayak ada pekerjaan yang lumayan cukup lama, nah itu tuh memakai kontrak seperti itu. Di umur segini udah punya kontrak, dicari duit sendiri gitu ya kan, keren banget memang kayaknya ya. Terus kan itu sambil kuliah ya, sambil kuliah jadi dara juga, terus kerja kayak endorse dan segala macam tuh gimana sih penyelesaiannya sama jam kuliah kan sering dempet atau gimana gitu? Oke, kalau menurut Rizka itu kita harus pakai skala prioritas. Jadi dari dulu tuh Rizka selalu memprioritaskan nih. Jadi banyak sekali nih ya anak muda yang ingin maju gitu, tapi terhalang dengan manajemen waktu yang buruk. Jadi kita dalam satu hari itu Rizka biasanya catat dulu nih dalam hari ini apa yang penting dan apa yang menjadi prioritas Rizka. Misalnya kayak ada endorse, ada kelas kampus gitu. Nah, mana dua hal ini yang lebih penting? Nah, jika kita lihat ya pastinya jam kuliah gitu ya. Nah, endorse ini kan bisa kita lakukan setelah pulang jam kelas. Nah, seperti itu. Jadi yang paling utama itu kita harus bikin skala prioritas kita. Oh, jadi gitu Sobis. Kalau misalnya kita lagi dalam banyak jadwal ya, harus bikin catatan dulu, mana yang prioritasnya duluan ya. Nah, jadi selama Rizka berkarir nih, kira-kira apa aja sih kesulitan yang dihadapi gitu? Pasti ada kan yang bikin Rizka tuh ngerasa, waduh susah banget nih gitu. Apa ya kira-kira gitu? Mungkin lebih ke rasa bosan gitu ya, dan kadang karena Rizka juga sebagai content creator, kadang untuk hal-hal yang kreatif, brainstorming, nah kadang juga dari reel Instagram itu, kenapa ya ini view-nya ini lebih sedikit daripada yang lain, nah untuk observasinya lagi, nah itu sih paling kelemahannya juga dan tantangannya. Nah gitu dong Sobis, jadi dari tantangan Rizka udah punya solusi duluan ya. Benar. Yang terinspirasi dari kata bosan tadi dia mulai berkarir gitu. Nah setelah Rizka berkarir ini kan udah jadi dara nih, kedepannya kira-kira rencana Rizka tuh harus bagaimana lagi untuk mengatur supaya tetap berkarir. Kan ada kadang setelah jadi sesuatu dia udah jadi situ aja gitu. Kalau Rizka sih ikutin arus perkembangan juga gitu, dan untuk hal-hal yang ingin diraih ke depannya tuh mungkin nggak bisa di-spill di sini ya. Tapi boleh teman-teman untuk follow Instagram Rizka, biar tahu update-nya juga ya Irma ya. Nah jadi paling saya ingin fokus kuliah dulu, ingin menyelesaikan dengan cepat ya. Itu bagus juga. Dan fokus di dalam hal yang konten kreator itu sih dulu. Oh berarti sekarang Rizka mau konsepnya tuh lebih ke konten kreator, mengembangkan diri sih. Iya. Dan juga kan lihat zaman Gen Z sekarang tuh dikit-dikit kan mereka ngerasa kalau udah dapet tekanan dari sini, aku nggak mau lagi gitu, udahlah aku kayak passion aku nggak di sini. Gimana supaya Gen Z sekarang tuh sadar akan kemampuannya gitu loh Rizka, kalau aku tuh bisa ngelakuin itu gitu. Rizka gimana sebagai udah berjuang nih sebagai Rizka ya kan, darah dua nih. Oke, menurut Rizka sih ada beberapa hal yang bisa tips dan triknya juga nih untuk Gen Z sekalian. Nah, yang pertama itu knowing yourself, yang mana kita harus tahu dulu diri kita, kenali diri kita dulu, dan misalnya nih kita tuh
sukanya apa, nggak sukanya apa. Nah, kita tuh harus tahu karena yang paling tahu diri kita ya diri kita sendiri gitu, nggak mungkin orang lain. Lalu yang kedua adalah stop comparing yourself with others. Jadi kayak stop deh banding-bandingin diri kita dengan orang lain gitu. Kadang bener banget, kadang kita tuh insecure karena ngelihat orang lain gitu, ikut lomba misalnya, ikut lomba nyanyi misalnya kan. Kita tuh lihat ada yang suaranya lebih bagus, padahal untuk tipe suara masing-masing orang tuh adalah hal-hal yang unik gitu. Jadi kayak jangan lihat diri orang lain, tapi lihat diri sendiri gitu. Karena ketika kita fokus nih untuk melihat orang lain, maka banyak lebih kurangnya di diri kita gitu. Jadi stop banding-bandingin, dan juga yang paling terakhir itu adalah pilihlah lingkungan yang suportif. Nah, itu tips dari Rizka. Tips dari sosok Rizka. Nah, udah nih. Jadi kita harus kenali siapa diri kita dulu. Bener. Ya kan. Habis itu jangan bandingin diri kita sama orang lain, karena pasti kita punya kelebihan dari orang lain juga ya. Bener. Kan. Nah, Sobis, ini nih sosok Rizka. Nah, kira-kira dari setelah Rizka lakuin ini, apa yang mau Rizka sampaikan ke teman-teman supaya mereka tuh bisa kayak sosok Rizka untuk jadi inspirasi gitu. Mulai dari jadi brand, karirnya ngatur jadwal kuliah juga, terus sebagai Dara sekarang kan sangat luar biasa gitu. Apa sih yang mau Rizka sampaikan ke teman-teman gitu? Kalau dari Rizka sih pengen buat nyampein buat teman-teman, jangan punya mindset terjajah gitu, jangan mau terjajah oleh pikiran sendiri ataupun dari persepsi orang lain. Jadi kita harus punya komitmen untuk diri kita sendiri, dan pastinya kita Rizka sebagai generasi dan juga anak yang tumbuh dan besar dari Kota Pekanbaru, pastinya ingin berpartisipasi untuk Kota Pekanbaru tercinta. Jadi untuk teman-teman yang juga lahir dan besar di Kota Pekanbaru, jangan lupa untuk menunjukkan perannya, dan yang paling terpenting adalah untuk peran diri sendiri. Nah, terima kasih nih Rizka atas sampainya buat Sobis di rumah agar senantiasa untuk berkarir walaupun pandangan dari luar sana itu buruk ya, apalagi lagi tren tentang Gen Z itu lemah, padahal nyatanya enggak. Kita lihat sosok Rizka yang udah sambil kuliah, tetap kerja, tetap jadi Dara sekarang itu, dan juga dapat endorse sana sini, itu kan sulit ya ngatur waktunya. Tapi sebagai Gen Z nih kita dapat contoh dia bisa ngatur waktunya lewat dia mencatat, juga bikin schedule, skala prioritas. Nah, itu bisa dicontoh loh Sobis sebagai bentuk untuk mengatur waktunya biar nggak belibet ya. Iya, benar banget. Mungkin itu Sobis, sampai ketemu di podcast selanjutnya dengan bintang tamu yang luar biasa lagi. Terima kasih kami ucapkan ke Rizka udah sedia untuk kami undang di podcastnya Indibis ini. Next kita bakalan kedatangan tamu siapa lagi ya, dan kemana-mana pantengin terus podcastnya Indibis. Sampai jumpa, terima kasih.